kasih-Mu penuh atas kami Tuhan. Kami menikmati firman-Mu, tapi di waktu yang bersamaan Roh Kudus bekerja supaya ada perubahan dari hidup kami Tuhan. Kami mau melakukan apa yang firman-Mu katakan. Kami mau coba mengerti Tuhan. Dan dengan keterbatasan kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengar, kami berdoa Roh Kudus tuntun kami. Kasih pengertian, kasih hikmat Tuhan. Dan biar atmosfer yang begitu indah ini boleh tetap kami rasakan. Sore hari ini milik-Mu, ibadah ini milik-Mu, gereja ini milik-Mu, kami umat-Mu adalah milik-Mu. Beracara, bekerja buat kami Tuhan Yesus. Bukan cuma secara bersama-sama sebagai gereja, tapi juga secara pribadi Tuhan, satu demi satu. Hamba-Mu gak tahu apa yang umat-Mu masing-masing alami, tapi kami tahu Engkau peduli, Engkau mengerti, dan biar Engkau bekerja Tuhan. Lewat hadirat-Mu, lewat firman-Mu, lewat pujian penyembahan, lewat tarian yang tadi kami nikmati, biar ini semua boleh membukakan mata kami. Betapa baiknya Engkau, betapa mulianya Engkau, enggak ada yang terlalu sulit buat Engkau. Makasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan urapi, penuhi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sama-sama siap terima firman Tuhan katakan, amin. Selamat sore saudara, silakan duduk. Ya, saya langsung aja ya, karena kalau saya nggak langsung kita bisa selesai jam 11 nanti. Saudara, kita masih ada di tema, kalau misalnya saudara ingat, reason to hope. Ya, reason to hope, alasan untuk berharap. Dan Pastor Monty minggu lalu sudah kasih landasan yang sangat solid ya, tentang hope itu apa, ke siapa kita harus berharap, dan semua yang kita perlu tahu untuk mengerti tentang hope. Dan sepanjang bulan ini kita akan dilengkapi, kita betul-betul mengerti, menutup 2020 ini. Jadi bukan cuma sekedar tema ya saudara ya. Baik kita taruh tema bulan ini tuh di akhir, reason to hope, supaya doa kita, saudara, bukan cuma apa ya, kayak dengar khotbah-khotbah bagus aja gitu. Tapi saudara hidupnya benar-benar berubah dan kita bisa kasih bekal buat saudara. Tutup 2020 maupun masuk 2023. Apalagi sih yang terbaik daripada harapan? Ya gak sih saudara? Katanya, saya gak tahu sekarang ya, tapi kayak 5 tahun lalu itu tuh Jepang itu kan tingkat bunuh dirinya paling tinggi. Ya kan, waktu di riset kena 5 atau 10 tahun lalu lah malah. Makanya saya gak tahu ya yang terbaru ya. Tapi 5 atau 10 tahun ke belakang, kalau saudara ingat, Jepang itu tingkat bunuh diri paling tinggi. Waktu diteliti, alasannya bukan karena gak punya uang, gak punya apa yang lain. Alasannya karena gak punya harapan. Mereka gak tahu abis ini mau gimana. Mereka gak tahu harus mengandalkan siapa, mengandalkan bagaimana cara mengandalkan hidup, menaruh hidup mereka di masa depan yang gak tahu ujungnya. Akhirnya ya kejadian tragis gitu. Ini makanya kenapa saya bilang ini bekal yang baik ya, kita mengerti tentang harapan. Dan bersyukur iman kita, saya gak terlalu suka pakai kata agama ya. Karena kita bisa KTP Kristen tapi kelakuan ya kan. Iman yang kita percaya, iman Kristiani kita itu tuh punya yang namanya gospel. Amin. Kabar baik. Dan Yesus, kan kita lagi menikmati bulan Natal ya. Bulan hari ini Desember kita menikmati bulan Natal. Dan Yesus datang membawa kabar baik itu. Saya bersyukur saya bisa mengenal Kristus, saya bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus yang bukan cuma sekedar guru yang baik, bukan cuma sekedar orang yang luar biasa, orang yang bijak, tapi dia Tuhan. Dan karena dia Tuhan, dia datang bukan cuma bawa bukan cuma bawa jawaban, bukan cuma bawa mujizat-mujizat, tapi yang terpenting buat umat manusia, Tuhan Yesus datang bawa kabar baik. Karena berapa banyak di antara kita, kalau saya suruh angkat tangan, saya gak yakin semua angkat tangan. Berapa banyak di antara kita yang kita tahu hidup kita baik karena kita orang baik semuanya. Ya kan? Mungkin saudara bukan pembunuh. Tapi saudara iri hati bertahun-tahun sama saudaramu. Gimana kita bisa selamatkan diri kita?
Gimana kita pikir kita adalah orang baik gitu. Hal sepele aja kita nggak bisa deal sama itu. Makanya saya mengucap syukur Tuhan datang bukan cuma itu dia bawa kelepasan, kelegaan segala macam. Tapi dia juga datang bawa kabar baik. Yang saat kita dengar kita tahu waduh makasih aku bisa hidup, aku punya harapan. Ya kan? Apa asal kabar baik itu, good news gospel itu, evangelion, bukan evangelion anime ya saudara ya. Banyak yang ketawa, banyak yang tahu. Asal mula dari good news, dari gospel itu apa yang kita dengar dari deklarasi pertama Tuhan Yesus. Mujizat pertama Tuhan Yesus terjadi di Kana waktu dia ubah air menjadi anggur. Itu mujizat pertama Tuhan Yesus. Tapi deklarasi pertama Tuhan Yesus itu bisa kita lihat di Matius 4 ayat 17. Apa itu? Kita baca sama-sama yuk. Matius 4 ayat 17. 1, 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini asal mula, ini apa ya? Foundation dari gospel, dari kabar baik yang sampai sekarang kita dengar, yang sampai sekarang kita pegang jadi harapan kita. Kita ngomongin hope ya kan? Bulan ini. Ini foundationnya, ini landasan good news yang kita dengar, yang kita percaya, yang kita datang setiap hari Minggu beribadah, kita nyanyi, ini landasannya good news ini. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tapi saya mau tanya sama saudara, berapa banyak di sini saudara yang kalau dengar ini malah takut? Pastor, sorry ya, tapi buat saya nggak ngeliat ini good news. Mana good newsnya? Serem banget nih diteror kayak gini sama Tuhan. Berapa banyak yang sama kayak saya punya pengalaman. Diajar, waktu itu saya SMP ya. Saya nggak tahu saudara familiar pertama kali sama ayat ini kapan. Saya dikasih taunya ini adalah sebuah teror. Bertobat nggak lo? Gue udah mau datang nih, gue udah dekat. Ayo lo, gue udah mau datang nih. Masih berantakan hidupnya, ayo lo. Siapa yang bisa berharap kayak begitu? Siapa yang bisa lihat ini adalah sebuah kabar baik saudara. Kalau kita pikir, karena bukan itu yang benar. Ini akan kita pelajari sore hari ini. Karena kita pikir yang Tuhan Yesus maksud dengan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat tuh kayak gitu saudara. Itu mah siapa yang bisa tahan coba saudara. Dan makanya mungkin saudara juga gak bisa masuk gitu ya di pikiran saudara. Berharap sama Tuhan Yesus. Saya takut pastor sama Tuhan. Saya serem sama Tuhan, saya gak berani berharap sama Tuhan, makanya saya berharap sama uang. Pastor jangan judge saya bukan hamba uang, saya bukan cinta uang, bukan kayak mengandalkan manusia. Tapi saya mendingan mengandalkan yang begitu daripada berharap sama Tuhan, karena saya takut sama Tuhan. Tuhan tuh serem pastor. Karena deklarasi pertama Tuhan, dia bilang tobat, gue udah mau datang, awas loh kalau gue datang. Masih kayak gini hidup lo, awas lo, nih gue dikit lagi datang lo. Mungkin kita jadi susah put our hope dan kita susah mengangkat tangan waktu kita worship, oh Tuhan baik, karena kita gak bisa pikirin Tuhan baik, gimana mau Tuhan baik? Pastor saya dari kecil diajarinya bertobat, Tuhan udah mau datang. Kita miss good newsnya, kita miss kesempatan untuk kita punya hope, di eternal hope yang gak bisa digantikan sama kata-kata yang lain. Tapi kita miss itu karena kita salah mengerti apa yang Tuhan Yesus maksud. Kita mulai salah mengerti dari kata pertama. Kata pertama apa saudara? Dari deklarasi Tuhan itu tadi? Bertobatlah. Kata pertama serem banget udah, bertobat. Dan kita akhirnya fokus sama kata ini. Dan kita pikir seluruh kalimat tadi itu adalah hanya, kata kuncinya hanya ya. Hanya tentang ini. Dan akhirnya yang kita pusingin sepanjang hidup kita sebagai orang Kristen tuh, kita cuman sibuk ngurusin ini. Oh karena disuruh bertobat. Kita biasa bertobat karena apa sih saudara? Betul, karena dosa. Jadi ini bukan salah ya saudara ya. Ini saya cuma jelasin dulu, ini saya baru mulai nih. Makanya saya langsung start tadi, saya gak pakai intro karena kita bisa selesai jam 11 malam. Kalau selesai jam 11 malam saudara pulang gak? Pulang. Itu salah saya bukan salah saudara. Ini yang kita urusin.
tanpa kita sadar. All of our Christian life, sadar gak sadar, yang kita urusin dalam hidup kita cuman ini. Kita stuck sama ini. Berapa banyak di antara saudara yang berusaha kayak pengen melakukan banyak hal, dengar hal-hal bagus dari mimbar ini, tema-tema gereja bukan cuma di Grow Center ya. Ya kan gereja kan juga semua gereja rata-rata punya kok tema tahun. Wah luar biasa banget, tapi saudara gak bisa hidup di dalam hal-hal yang besar itu. Kenapa? Karena saudara stuck sama ini. Kita stuck sama ngurusin ini nih. Dallas Willard bilang, kalau kita stuck cuma ngurusin ini, kita bisa terjebak sama yang namanya the Gospels of Sin Management. Saudara bayangin, sin management. Hidup kita cuman juggling dosa. Wah gue gak boleh, gue hari ini harus hidup bener banget nih. Karena kemarin gue habis marah-marah banget. Wah gue hari ini gak boleh nih, dosa-dosa banget nih. Gitu, kerjaan kita begitu tiap hari. Wah kemarin gue udah hidup bagus banget, hari ini gue harus jaga standarnya. Terus jatuh lagi, aduh stres banget nih, gimana ya caranya. Tiap hari sadar gak sadar, kalau kita stuck cuman muter aja ngurusin ini, kita cuman fokus sama urusan dosa, tanpa kita sadar kita stuck sama apa yang Dallas Willard itu theologian ya. Dallas Willard bilang, the gospel of sin management. Yang kita urusin setiap hari gitu. Jangan sampai berdosa nih gue. Makanya kalau diajak, kita pelayanan ini menjangkaukan, jangan. Gue takut kepleset nanti gue jatuh dalam dosa. Gue di sini aja deh. Ayo menjangkau ini ada teman kamu kasihin. Jangan. Temen-temennya dia tuh anak-anak gaul itu tuh kayak orang-orang gelap semua. Kalau gue main sama dia, gue bisa jadi anak dosa juga. Jadi mendingan gue stay aja di rumah doa. Kita manage sin kita setiap hari. Makanya saudara mau dengar apapun dari mimbar ini nggak bisa bikin breakthrough dalam hidup kita, karena sebenarnya yang kita urusin cuman ini. Dan ini punya konsekuensi yang lumayan parah saudara. Saudara sadar kenapa Dallas Willard bilang ini gospels? Gospel kan harusnya cuma satu pastor. The gospel of Jesus Christ. Betul, tapi ini kan penyelewengannya tanpa kita sadar. Ada 2 cabang dari gospels of sin management ini. Saudara familiar kok sebetulnya. Jadi tenang aja, ini bukan kayak teori-teori bikin ngantuk gitu enggak kok. Yang pertama, forgiveness of personal sins. Tulisan saya by the way jelek, maaf ya saudara. Forgiveness of personal sins. Apa sih maksudnya? Ini sih kita semua tahu. Bunuh orang. Berzina, apalagi you name it, gampang ya ini ya. Lalu ada satu lagi cabang dari sin management ini yang namanya removal. Removal itu tuh dicabut ya, dicabut jadi dari yang ada jadi nggak ada. Removal of social evils. Wih, ini apaan nih pastor? Enggak, ini juga saudara familiar kok sebenarnya. Social evils yang ada di kehidupan umum. Kemiskinan. Kelaparan. Satu negara pejabatnya korup semua. Ini yang kita urusin. Either kita ngurusin diri sendiri atau kita sibuk ngurusin orang lain. Setiap hari, terserah apapun yang diomongin dari mimbar ini gak masuk ke dalam kehidupan kita karena kita cuma sibuk ngurusin diri sendiri atau ngurusin orang lain. Intinya kita cuma pengen selamat. Itu aja yang kita urusin. Terserah pastor, mau tema-tema apa ke, mau ayat-ayat apa ke, pokoknya gue cuman peduli gue selamat atau enggak, gue masuk surga atau enggak pastor. Tapi apa benar
Apa benar harapan kita tuh cuman, sekali lagi kata kunci cuman ya. Cuman soal salvation, cuman soal masuk surga. Dan apa betul message Tuhan itu untuk masuk surga? Wah, serem nih pendeta nih mulai ini. Apa benar? Apa benar deklarasi Tuhan tadi bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat? Apa benar hanya tentang salvation, hanya supaya masuk surga? Iya dong pastor. Apalagi emang urusannya? Kan Tuhan aja mati buat tebus dosa kita, itu satu. Sama pastor dari tadi ngomongin soal Matius 4 ayat 17, kan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Iya masuk surga loh urusannya. Oke, kalau misalnya itu yang kita pikirin, kita coba lihat mengenai kerajaan sorga. Kalau kita pikir kekristenan kita cuman stop di sini aja. Sekali lagi cuman ya, apakah ini enggak? Bukan. Itu saudara keluar aja nih dari tempat ini kalau misalnya ada pendeta khotbahin. Ini bukan tentang salvation. Ya ini tentang salvation, kita nggak bisa tolong diri kita sendiri. Tapi kalau cuman, bilang sama-sama saya cuman. Kalau cuman tentang ini, itu kenapa saya mau coba bawa saudara sejauh ini saudara. Karena feeling saya, karena saya juga kok. Kita cenderung untuk cuman urusin soal salvation aja. Dan kita kehilangan hal yang banyak sekali, yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Karena kita stuck cuman ngurusin sin management. Kalau misalnya saudara pikir salvation itu masuk surga, sekarang kita lihat ya. Saudara sadar gak? Dari semua yang Tuhan Yesus bilang soal surga, Tuhan Yesus gak pernah ngomong soal surga aja. Tuhan Yesus pasti selalu ngomong kerajaan surga. Saudara sadar? Dan by the way, message paling besar, paling banyak porsinya Tuhan Yesus sampaikan itu soal kerajaan surga saudara. Just in case saudara pengen tahu, wah Tuhan Yesus kan ngomong banyak hal ya pastor. Apa yang paling banyak? Tuhan Yesus paling banyak ngomong soal bukan surga, kerajaan surga. Apa bedanya? Surga itu tempat saudara. Jadi gak salah, betul kok surga tempat. Tapi karena Tuhan Yesus selalu ngomong kerajaan surga, bukan cuma surga doang. Artinya sebenarnya yang Tuhan Yesus mau tancapkan di pikiran kita, message-nya itu sebenarnya soal ini saudara, kerajaannya. Bukan tentang surganya. Kalau tentang surganya, kalau tentang tempat, Tuhan Yesus pasti selalu ngomong gini, bukan hal kerajaan surga seperti. Ya kan Tuhan Yesus kan kalau ngasih perumpamaan begitu kan. Depannya selalu gitu. Hal kerajaan surga seperti. Hal kerajaan surga seperti. Kalau maksudnya message-nya Tuhan Yesus cuman tentang tempat di surga nanti. Tuhan Yesus gak usah pakai kata kerajaan, panjang. Tuhan Yesus tinggal bilang hal surga adalah. Masuklah ke dalam surga, bukan kerajaan surga. Artinya justru poinnya Tuhan Yesus tuh bukan sorganya saudara. Poinnya apa saudara? Kerajaannya. Dan saudara tahu kerajaan ini, bahasa aslinya, saudara familiar kok. Basileia. Basileia ini artinya, watch this. Authority to rule over. Ternyata kerajaan sorga ini bukan tentang tempat tapi tentang apa saudara? Otoritas. Enggak ada nih, definisi Basileia itu enggak ada hubungannya sama tempat saudara. Dan ini kan yang kita pikir selama ini. Saya tahu enggak semua. Tapi mungkin rata-rata dari kita mikir kerajaan surga itu nanti kalau misalnya saya mati, saya masuk kerajaan surga. Bukan, itu masuk surga. Tapi message Tuhan Yesus itu tuh soal kerajaan, tentang Basileia, tentang authority saudara. Dan sebenarnya kalau mau kita detailin, setiap penggunaan Basileia itu sebenarnya secara spesifik itu maksudnya adalah setiap kali pakai Basileia itu artinya the power of Jesus. Ini the royal power, sorry. The royal power of Jesus as the Messiah. Saudara tahu artinya Messiah? Mesias? Penyelamat, Savior. Jadi nyambung saudara. Jadi saya nggak pisahin ini ya.
Tapi saya pengen kita punya pengertian yang benar. Kenapa kita harus punya pengertian tentang basileia ini? Karena saudara perhatikan, dari tadi saya ngomong, ada nggak di antara saudara yang merasa aneh sama kalimat ini? Kok sin di-manage? Sin kan sudah diselesaikan di kayu salib, Pastor. Kenapa masih di-manage? Makanya Dallas Willard bilang ini bahaya. Karena bahkan ini nih hal yang miring, saudara. We don't manage sin. We cannot manage sin. Kita dibelenggu sama dosa, makanya Tuhan Yesus yang selamatkan. Tapi kalau kita nggak mengerti konsep authority, kita nggak mengerti konsep kerajaan ini, kita pikir Tuhan Yesus setiap kali ngomong kerajaan soal kita mati terus masuk surga yang lantainya emas itu. Kalau kita pikir Tuhan Yesus cuma ngomong ini, makanya kita pikir ini semua harus pakai usaha kita. Berapa banyak yang fail, capek. Gagal terus. Niatnya sih baik, kayak yang Paulus bilang di Roma. Aku mau lakukan yang baik, malah aku lakukan yang buruk. Itu Paulus ngaku loh. That's sin. Kita pengen lakukan yang baik, tapi yang kita lakukan malah hal yang buruk. Kita bisa bikin sendiri? Nggak bisa. Dan ini, saudara bayangin ini. Ini kalau bahasa innovationnya wicked problems. Mungkin beberapa saudara familiar, wicked problems. Ini nih. Kemiskinan, kelaparan, ada banyak lah macam-macam. Racism, semuanya. With all due respect sama Bill Gates, orang-orang yang taruh banyak uang, banyak pikirin inovasi buat bantu bikin dunia ini lebih baik. With all due respect sama mereka. Dan saya dukung sekali sama usaha membuat dunia lebih baik. Tapi saya mau tanya sama saudara, apakah dunia kita sudah lebih baik dengan semua uang itu? Dengan semua pikiran-pikiran hebat, semua orang-orang pintar, ilmuwan-ilmuwan yang mencoba beresin kemiskinan kita, kelaparan kita, air kotor kita semuanya. Apa sudah selesai, saudara? Belum. Salvation ini cuman bisa diselesaikan dengan authority dari Tuhan yang punya semuanya. Masalah yang ada di sini cuman bisa diselesaikan dengan royal power of siapa, saudara? Jesus. Apa sih maksudnya royal power? Saudara tahu royal ya? Megah. Jadi saya ngomong power ini bukan cuma soal sekedar kayak, wah kita menyerang, ini kita sembuhkan, bukan cuma soal itu. Royal power itu artinya all the beauty, all the splendor, all the majesty, all the mystery of God. Itu juga ada, itu juga tersedia, saudara. Jadi makanya kita worship di tempat ini. Karena kita tahu yang Tuhan Yesus maksud dengan surga itu tuh basileia. Kuasanya kita bisa punya the presence of God. Presence of God sekarang available sama kita. Makanya kenapa kita worship. Just in case kalau saudara ada yang bertanya-tanya, ngapain sih gereja begini-begini, ya ampun sampai nangis-nangis. Ini worship ngapain sih sampai begitu-begitu amat. Karena kita tahu bukan tentang tempat tapi tentang kuasa. Dan kita tahu kuasanya sekarang sudah bisa kita akses, saudara. Makanya kita bikin ibadah yang bisa bawa hadirat itu, bawa all the wonder, all the glory, all the majesty, all the mystery of God. Kita bawa ke tempat ini. Bukan karena biar mistis, bukan karena kita punya pikiran yang aneh-aneh. Karena kita tahu. Tuhan Yesus lagi ngomong basileia. Bukan surganya, tapi kuasanya, hadiratnya, kasihnya yang bisa kita rasain sekarang. Itu kenapa kita worship, saudara. Dan saya harap saudara sekarang dengan punya pengertian yang benar, saudara jadi mau ikut worship. Bukan karena diajak worship leader, bukan karena saya ngomong, bukan, saudara. Tapi saudara punya pengertian yang benar, why we worship in church. Karena kita tahu Tuhan Yesus lagi ngomong basileia. Tuhan Yesus bilang, all my wonder, all my glory, all my majesty. Sekarang sudah tersedia buat kamu. You can access it. Pastor tahu dari mana bisa kita akses. Di kalimat terakhirnya. Dan ini banyak yang kita miss kan. Saudara bantu saya, statement Tuhan Yesus tadi apa? Bertobatlah sebab apa?
Kerajaan surga apa? Ah. Ini yang banyak kita lupain. Kita cuma fokus sama bertobatlah. Dan kita cuma fokus sama kerajaan surga. Kita lupa sama kata ini, sudah dekat. Dengan kita mengerti ini, makanya kita berani tahu bahwa semua ini itu tuh udah available sama kita sekarang. Makanya kita bisa akses itu. Ini bukan soal mistis, ini bukan soal being charismatic. By the way ini Pentakostal ya saudara, bukan charismatic. Dengan semua kegiatan-kegiatan ini mau ngapain sih gereja kayak gini? Bukan, karena kita tahu bisa kita akses sekarang. Tahu dari mana? Sudah dekat. Sudah dekat ini bahasa aslinya egiken. Nah ini menarik saudara. Sorry ya, saudara bisa baca gak? Bisa ya, egiken. Egiken ini kata yang menarik saudara. Sebenarnya egiken ini artinya draw near. Mendekat. Tapi gak cukup sampai sini. Ini saya teknis sedikit aja. Tapi karena ini penting banget. Secara linguistik saudara, egiken draw near ini tuh sifatnya completed action. Completed action. Kenapa ini penting banget sampai saya harus jelasin padahal ini teknis banget. Karena ini yang bikin kita salah mengerti tadi soal nada bicara Tuhan Yesus. Ini nih, completed action. Egiken, draw near ini bukan begini. Saya mau ke meja situ, mau ke mimbar. Saya masih jauh, terus saya ngomong ke mimbar itu. Gue mau datang ya. Lihat nih, gue bentar lagi datang nih. Gue makin lama makin dekat, Lu udah siap belum? I draw near lo. Bukan gitu, itu bukan egiken saudara. Egiken itu gini, saya mau ke tempat itu, saya sekarang sudah dekat sama tempat itu. Makanya King James Version, ini terjemahan favorit egiken saya. King James Version, itu tuh bilang egiken itu tuh at hand saudara. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Apa maksudnya? Basileia ini saudara, with all the wonder, all the glory, even all the mystery, sekarang available to us. It's at hand. Kamu bisa pegang, kamu bisa touch. Karena di konteks ini terutama, kuasa itu datang dalam bentuk daging. Siapa namanya saudara? Yesus. Dan dia yang kita percaya sampai sekarang. Kita bisa sentuh kuasa itu. Kita bisa punya akses sama kuasa itu. Jadi semua yang kita lakukan ini bukan mistis saudara. Karena kita tahu ada kuasa yang memang beyond our understanding. Kuasa di surga sana tanpa akses daripada Tuhan. Kita memang gak bisa akses itu. Tapi karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini. Dan Tuhan Yesus proklamasikan itu. Bahwa Basileia is egiken. Dicampur Yunani sama Inggris. Basileia itu sudah egiken. Basileia, kuasa itu tuh sudah ada. Kamu sudah bisa akses kuasa itu. That's why we do what we do here. Makanya kita worship. Makanya kita berdoa. Dan saya juga dukung saudara berdoa di rumah. Itu cara supaya saudara bisa akses. Makanya kenapa? Akhirnya jadi make sense. Saat Tuhan Yesus bilang mintalah, maka apa saudara? Jadi ini bukan kayak kata-kata motivasi supaya kamu senang. No. Karena itu That's only natural saudara. Karena kuasanya emang udah ada. Udah available to us. Kamu tinggal minta. Perkara dikasih atau enggak itu cerita lain. Tapi kamu bisa loh minta. Karena sebelum aku datang you cannot even ask. Kita cuma bisa bergetar di depan kuasa Tuhan. Kita gak tahu kapan disamber istilahnya ya. Karena begitu mulianya, begitu kudusnya Tuhan, kita gak punya akses di situ. Tapi saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang, sekarang kamu punya akses dengan semua royal power yang aku punya. Available sekarang buat saudara. Itu harapan kita saudara. Harapan kita bukan cuma sama Tuhan yang kita pikir, Yesus itu sama kayak Tuhan-Tuhan yang lain, kita cuma pilih aja. No. Ada Basileia yang beyond all our understanding, beyond all human power. Dan kuasa itu tersedia buat saudara sekarang. Dan kalau kita lihat ini, kalau at hand itu artinya available now saudara. Artinya, perhatikan.
kita bisa terima salvation now. Tapi nggak cuma stop sampai situ. Tapi kita juga bisa punya power and authority now. Lengkap hidup kita. Utuh hidup kita. Kita dipulihkan dari dalam keluar. Di dalam Yesus, fondasi hidup kita dibenerin. Kita dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, gambar diri kita. Nih semua nih. Nih ini semua personal sin kita ini. Bahkan dengan kuasa Tuhan kita bisa beresin ini semua nih. Semua dosa-dosa. All the sins and evil. Karena kita sudah dipulihkan sama Tuhan. Tapi bukan cuma stop di fondasi. Tapi kita juga bisa bikin impact. Kita jadi pribadi yang lengkap saudara. Kita jadi pribadi yang utuh saudara. Mungkin selama ini kita cuma stuck di sini. Karena kita mungkin cuman ngurusin ini. Padahal ini bukan gospel of sin management. Ini harusnya cuman satu gospel. This not even exist. Harusnya cuma ada di the gospel of. Karena bukan kita yang beresin ini. Kuasa dari Tuhan, sang royal power itu yang bisa beresin ini. Akhirnya kita bukan cuma stuck ngurusin kehidupan pribadi kita di dalam. Tapi kalau misalnya yang Pastor Monty bilang, saudara ingat minggu lalu. Seperti perempuan Samaria itu. Mengalir keluar saudara. Di perjanjian lama banyak ilustrasi tentang ini. Mengalir, melimpah keluar. Karena ini konsep yang Tuhan Yesus mau dalam hidup manusia. Dari dalam dipulihkan, mengalir keluar. Terus kita bikin impact terus, gak selesai-selesai. Kenapa? Karena dalam kita udah dipulihkan. Kita mungkin selama ini sibuk bikin impact tapi gak dapat. Karena apa? Karena masih banyak dunia, orang-orang di luar sana mencoba bikin impact. Bagus. Tapi saya gak tahu apakah saat core-nya mereka digoncang, identity mereka digoncang, harga diri mereka digoncang. Apakah mereka masih bisa stay? Sementara yang Yesus tawarkan keutuhan ini. Sorry ya, saudara masih bisa lihat gak sih? Ingatlah ya, ini salvation di dalam. Ini apa saudara? Power di luar. Ya. Tuhan Yesus kasih akses ini buat kita. Semua ini available now. Tinggal saudara mau atau enggak. Makanya ajakannya, kenapa saya bilang ini sebenarnya kabar baik? Karena ini ajakan saudara. Bertobatlah sebab kuasaku, my royal power is at hand. You can access, you can have my power, you can have my wonder, you can have my glory, you can have my love, you can have even my mystery. Kita bisa punya itu, perkaranya kita mau terima atau enggak. Saya udah selesai, saya mau tutup sama ini saudara. Kita dari awal ngomong apa? Bertobatlah. Bertobatlah, bahasa aslinya itu metanoeo. Metanoeo itu artinya apa? Untuk berpikir lagi. To reconsider, to change your mind. Makanya Rasul Paulus bilang berubahlah oleh apa? Pembaruan budimu. Jadi itu again bukan kata-kata motivasi saudara. Memang begitulah cara kerja kerajaan surga. Kalau kita mau berubah di sini nih. Berubah di cara kita pikir. Repent, bertobat itu bukan gini saudara. Aduh, aku berdosa banget. Tuhan, aku minta maaf, aku salah banget Tuhan, aku minta maaf. Kita mau kaya begini tapi pikiran kita gak berubah, itu bukan metanoeo saudara. Yang paling penting di repentance, itu tuh cara pikir kita. Di challenge, consider. Dan makanya ini adalah invitation. Saudara lihat betapa baiknya Tuhan Yesus dengan semua kebobrokan, dengan semua keanehan, dengan semua masalah yang manusia alami ini. Tuhan Yesus bisa aja paksa kita untuk ikut dia. Tapi saudara tahu Tuhan Yesus gak pernah bikin agama. Tuhan Yesus cuma bilang come and follow me. Sesimpel itu saudara. Kenapa? Karena itu yang penting kalau mau metanoeo. Pikiran kita saudara yang diperbarui.
Come. Makanya bahasa gampangnya, kalau misalnya saudara pengen tahu definisi gampang dari bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, kurang lebih gini. Please reconsider your life. Because the greatest life is here for you to access. Because the greatest life is for you. It's available for you. So please consider whether you have a good life or not, whether you have a righteous life or not, whether you live in the highest standard or not. Please consider your life because the greatest life is here and it's available to you now. Itu kalau kita mau bikin terjemahan gampangnya, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Nggak ada teror-terornya sama sekali, saudara. It's full of lovely invitation dari Tuhan yang harusnya bisa seret-seret kita, saudara. Tapi Tuhan nggak pakai jalan itu. Malah Tuhan cuma bilang metanoeo. Reconsider how you think. Reconsider, pikir ulang gimana kamu jalanin pembukuan kamu. Pikir ulang gimana caranya kamu treat family kamu. Pikir ulang gimana caranya kamu kontrol lidah dan mulut kamu. Pikir ulang gimana caranya kamu masukin informasi ke dalam otak kamu. Pikir ulang gimana caranya kamu treat sesama kamu. Metanoeo, yang Tuhan Yesus bilang pikir ulang. Dan kalau kalian sadar bahwa yang kalian punya, yang kita punya itu benar-benar jauh dari standar. The good news is the greatest standard is here and it's available to you. Kamu bisa punya hidup yang lebih baik. Kamu bisa punya hidup yang lebih berkualitas. Follow me, Tuhan Yesus bilang. Kita metanoeo, hidup kita dirubahkan. Kualitas hidup kita sama kayak kualitas hidup Tuhan Yesus akhirnya. That's repentance. Dan itu invitation yang Tuhan Yesus bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita mau punya pengharapan, berharap sama kalimat itu, saudara. Karena pribadi yang bikin kalimat itu pribadi yang baik banget, saudara. Pribadi yang setia banget sama kita. Pribadi yang bisa bom nih all of the humanity. Terus dia bikin dia reset ulang dari nol. Tapi dia gak lakukan itu. Dia pilih untuk tebus kita. Sesayang itu dia sama kita. Kita mau reason to hope, itu reason to hope kita. Karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Dia gak tinggalin kita. Dia bilang, think again how you live. Kalau kamu rasa hidup kamu kurang berkualitas, now I am here. Kamu bisa lihat cara aku hidup. Kalau kamu ikutin cara aku hidup, kamu juga bisa punya hidup yang baik. Kamu juga bisa punya hidup yang berkualitas. Because this amazing power is available to you now. Kita berdoa yuk. Makasih Tuhan Yesus. Biar sore malam hari ini kami pulang bukan dengan cuma ngerasa puas Tuhan. Tapi kami pulang dengan pengertian. Kenapa kami harus berharap sama Engkau? Emang Tuhan kasih apa sih dalam hidup kami? But now we know. Ada royal power yang ternyata dengan kehadiran-Mu sekarang bisa kita akses. Kami bisa jadi pribadi yang lebih baik bukan karena terapi yang bisa bikin kami balik lagi, tapi karena ada transformasi, karena kami ubah cara kami berpikir, kami bikin hidup kami sama seperti cara Engkau hidup Tuhan. Dan ini semua bisa terjadi karena Tuhan datang ke dunia ini. Dan kami mengucap syukur buat itu, biar ini boleh jadi harapan hidup kami. Akhirnya kami punya alasan kuat untuk menggantikan uang, orang lain, jabatan, yang biasanya jadi pengharapan kami ganti dengan Engkau. Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami. Karena Engkau yang kasih semuanya buat kami. Engkau udah bikin semua kuasa-Mu available buat kami. Ingatkan kami untuk minta. Dan ingatkan kami untuk enggak lupa mengetuk. Karena kami tahu Engkau bukakan. Karena kami tahu Engkau menjawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.